Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah kita udah sampai di bab terakhir di bab Nahwu Wadih untuk kelas 2 Idat Muallimin, yaitu tentang bab adat. Dan adat ini ada pembagian, ada sub materinya ya. Yang pertama kali kita belajar tentang adat adalah tazkiruhu wa ta'nisuhu. Al-adat ditinjau dari sisi muzakkar dan muannas, tergantung dari ma'dudnya ya. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya bagaimana, dan kalau misalnya ma'dudnya muannas, adatnya bagaimana. Kemudian kita juga sudah melihat ta'rifnya, jadi bagaimana kalau adat itu jadi ma'rifah, bagaimana cara membuat ma'rifahnya. Kemudian kita juga belajar adat yang bersigoh fa'il, hukum-hukumnya juga sudah dibahas. Dan akhirnya kita sampai di bab terakhir ini, itu tentang kinayahnya, kinayatul adat. Apa sih kinayatul adat? Kinayatul adat adalah isim-isim yang menunjukkan bilangan tapi dia bukan bilangan. Bingung ya? Yang menunjukkan bilangan tapi dia bukan bilangan. Maka dia di istilahnya cuma kinayahnya aja. Kinayatul adat adalah isim yang bukan bilangan tapi menunjukkan bilangan. Ada apa aja? Ada kam, ka'ayin, dan kada. Kam, ka'ayin, dan kada. Kam, ka'ayin, kada itu memiliki makna bilangan. Atau istilahnya kinayahnya bilangan, kinayatul adat. Di sini dikasih tahu nggak pengertiannya ya? Oh, nggak ya. Oke, kita akan cari referensi lain. Di sini Ustaz udah dapat nih, kinayatul adat. Nih ya. Nah, syarhu darsi kinayatil adat. Ternyata kinayatul adat nggak cuman kam, ka'ayin, kaza ya. Ada juga naif, ada bid'un. Bid'i di sini nih, bid'i sinin. Tahu nih. Naif, kaza, ka'ayin, dan kam. Itu kinayatul adat. Apa sih kinayatul adat? Di sini ada ta'rifnya. Kinayatul adat ya, bisa gedein. Nih ya. Kinayatul adat hiya alfazun tadullu ala maknal adat. Oke, ada lafat-lafat menunjukkan makna adat. Maknanya itu bilangan. Walakinnaha laysat min anfazil adat. Tapi lafadznya bukan lafadzul adat. Karena lafadz adat itu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, ada nih isim-isim, lafadz-lafadz, maknanya bilangan. Apa aja sih? Di antaranya ada kada, ka'ayin, bid'un, naifun, kam. Itu ya. Yang pertama kada. Kita ngabisin yang dari sini dulu deh. Kada. Kada itu tadullu ala adadin mubahamin. Jadi kalau misalnya punya bilangan yang mubaham, nggak jelas, belum wadih ya, maka kita bisa bilang kada segini. Nah, dapatnya segini. Wahiyya mabaniyatun ala sukun wa i'rabuha hasba mawqi'a fil jumlah. Wa tamyizuha ya'ti mansuban sawa'un kana mufradan au jam'an. Coba kita cek. Ishtaraka fi hadzal amali kada rajulan au rijalan. Ishtaraka butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Di kaza ya. Jadi kalau kita nggak tahu berapa orang yang ikut kerja di sini, kita bisa bilang ishtaraka fi hadzal amal kada rajulan. Tapi setelahnya mansub. Setelah kada mansub. Apa i'rabnya? Tamyiz. Mansub wala matun nasbi fathah. Lagi. Zakartu kada darsan. Ternyata bisa diulang ya. Ya kalau diulang maka yang kedua adalah i'rabnya takkid, gampang banget ya.
Pokoknya kalau ada suatu isim kok diomongin berulang kali, yang kedua biasanya takkid. Oke? Oh, artinya? Ya, nggak perlu diartikan. Iya, karena dia cuma takkid nekanin aja. Dia kayak, ini kalau di sini kan mbak, ininya ana merojah pelajaran ya. Tapi kan kalau ada kazanya, maka ini menunjukkan bilangannya. Ana merojah beberapa pelajaran. Iya, cuman beberapanya kayak diulangin kali. Ana merojah beberapa pelajaran. Nah, gitu. Jadi kayak ada takkidnya. Kadang kan orang kalau ngomong bahasa Indonesia juga ngomongnya 2 kali atau 3 kali. Itu nunjukin takkid. Wallah, wallah. Nah, kan gitu ya, diulang-ulang. Jadi kalau yang diulang-ulang itu nunjukin takkid. Gak perlu diambil pusing ya. Kemudian ada lagi. A'jabtu bi kaza laiban. Oke ya, bi kaza bisa. Kaza juga bisa ditempel dengan harfu jar. Yang penting diingat setelah kaza tamis. Setelah kaza tamis. Pang ya. Jadi sebelum kita ke buku, soalnya nanti habis langsung tuh. Kinayatul adat kita tulis deh. Kinayatul adat. Ada beberapa. Yang pertama adalah kaza. Dan setelah kaza pasti tamis. I'rab kaza tergantung jumlah. Kaza setelahnya tamis. Apa kinayatul adat? Kinayatul adalah alfat tadullu alal adat terus apalagi istilahnya tadullu ala makna ya, makna. Tadullu ala maknal adat walakin laisa min alfazil adat. Gendernya kaza. Kaza menunjukkan bilangan yang mubaham. Bilangan yang belum jelas. Adadun mubahamun. Bilangan yang belum jelas. Kita pakainya kaza. Coba kita cek yang kedua. Kaza udah. Kemudian kedua. Ada bid'un atau bid'aton. Bid'un atau bid'aton ta'ti kinayatan anil adadi min salasa ila tis'ah. Jadi kalau ada 3 sampai 9 kita bisa bilang bid'un fi bid'i sinin. Jadi ya beberapa tahun lah ya. 3 sampai 9 tahun. Wa ta'khuzani hukmahu fi halatil idhafah awit tarkib awil ataf. Itu ya. Jadi bisa idhofah, bisa tarkib, bisa ataf. Wih, keren nih. Dari contoh ini Ustadz bisa langsung ngemetain. Kapan dia yang idhofah? Ini idhofah. Tarkib itu yang ini. Contoh kedua. Dan ataf itu yang ini. Contoh ketiga. Bid'un, sekali lagi ya. Bid'un atau bid'aton itu maknanya 3 sampai 9. Nah, kan bayangin ya. 3 sampai 9 kan bisa bilangan mufrad, bilangan adat murakkab, atau bisa bilangan ataf. Jadi bayanginnya bid'un di sini jadi 3 deh. Salah satu aklam. Sini salah sasrota. Itu ya. Sini salasa wa salasun. Paham ya?
Jadi karena dia mewakili 3 sampai 9, maka di sini juga kita bisa ganti dengan bid'atun. Bid'atun. Gitu. Tinggal muannas sama muzakarnya disesuaikan dengan kaidah yang kemarin. Kalau di sini muzakar, maka kalau dia ini muannas. Muzakar, muannas. Muannas, muzakar. Emang ya? Salah ya. Diharapnya itu. Sudah tidak bingung. Bid'un atau bid'un untuk muzakarnya. Bid'atun untuk muannasnya. Dia bisa 3. Bisa idhofah. Bisa at-tarkib, murakkab ya. Adat murakkab. Bisa juga al-atfu, atof. Idhofah kapan? Kalau ya 3 sampai 9. Tarkib kapan? 13 sampai 19. Atof kapan? Berarti dari 32 ya. 32 sampai 99. Salah ya? Bid'un apa? Bid'un adalah bilangan 3 sampai 9. Dimanapun ada 3 sampai 9, bisa digantikan dengan bid'un atau bid'atun. Dan ini merupakan kinayatul adat. Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna adat, tapi dia bukan adat. Salah ya, Faris? Nya. Oke, sekarang. Salah, oke. Salisan ka'ayin. Oke. Ka'ayin. Wa ka'ayim. Ka'ayin tadullu ala adadin ghairi muhaddadin. Kalau kita punya bilangan yang unlimited, nggak terbatas, kita bisa pakai ka'ayin. Wa tufidul ikhbar anil kasroh. Tujuannya apa? Nunjukin kalau bilangan tersebut tuh banyak. Berapa banyak? Nah, gitu. Berapa banyak film yang ente tonton? Misalnya gitu. Berapa banyak pelajaran yang ente udah pelajari? Berapa banyak orang yang udah ente temui? Berapa banyak nabi yang telah ente dustakan? Misalnya gitu. Oh, di Al-Quran gitu ya. Wahya mabaniyatun ala sukun. Ya, ini ada nunnya ya, ka'ayin. Sukun. Wa fil ghalib ya'ti tamizuha majrur. Ba'da min. Nah, nanti ada tamis, tapi majrur setelah min. Wa ka'ayyin min nabiyin. Nah, kan gitu ya. Wa ka'ayyin min qaryatin. Ka'ayyin min kitabin. Ka'ayyin min lailatin. Ya, jadi ada minnya tambahan. Kita tulis dulu. Mana pulpen? Ini. 3. Kinayah yang selanjutnya adalah ka'ayyin. Menunjukkan apa? Adadin ghairi muhaddadin. Bilangan yang unlimited. Nggak terbatas ya. Tidak terbatas. Menunjukkan banyak bet. Ya, banyak banget. Contohnya, wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak desa-desa yang telah kita hancurin. Gitu ya. I'rabnya kinayat anil adat mabaniyatun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Mubtada ya. Karena dia isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Ya mubtada. Meskipun dia mabni. Qaryah. Kiki qaryasat qaryah tamyiz. Tapi dia majrur ba'da min walamatu jarri al-kasrah. Keren ya. Di sini i'rabnya gampang, gini aja. Benar juga. Lagi, ka'ayyin min kitabin qara'. Qara' atau qara' bebas.
Keluar Ustaz ya. Ka'ayyin min kitabin. Nah, lihat di sini ka'ayyin min kitabin. Ternyata di sini ada kinayah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Iya, qara'tu. Jadi maf'ulun bihi-nya di depan muqaddam. Itu ya. Dan terakhir ka'ayyin min lailatin fi mahalli nasbin zarfu zaman. Di hati-hati karena ka'ayyin ini dia perhatikan aja ya. Perhatikan saja. Tergantung i'rabnya. Tergantung i'rabnya. Ka'ayyin ada yang nanya? Artinya pas berapa banyak atau berapa banyak sih? Kalau di sini ka'ayyin. Ka'ayyin berapa banyak? Atau banyak sekali? Berapa banyak ya enaknya ya? Faka'ayyin, maka berapa banyak? Bingung ya? Ka'ayyin. Jadi ka'ayyin ini plusnya min plus tamyiz. Ka'ayyin plus min plus tamyiz. Salah ya. Oke, kita udah 3. Ambil 4 dan 5. 4 apa nih kira 4? Oh, naifun. Naifun. Tadullu alal a'dad min wahid ila tis'ah. 1 sampai 9. Wahya daiman ma'tufun ala lafzin min alfazil uqud. Oh, dia ngatof sama alfazil uqud, guys. Alfazil uqud. Lafat-lafat 20, 30, 40, sampai 90. Yang ada puluh-puluhnya namanya lafat uqud. Alfazul uqud yang ada puluh-puluhnya ya. 20, 30, 40. Nah, gitu. Dan dia lazim wa talzamu halatan wahidatan ma'al muzakkar wal muannas. Dia nggak berubah-berubah, kata dia. Mau ma'dudnya muzakkar mau muannas, dia tetap naifun. Gitu. Contoh di sini, fi maktabi ishrun kitaban wa naif. Ishrun kitaban wa naif. Nah, gitu ya. Cara makanya gitu ya. Asbaha umruka asyrota awam wa naif. Hafidtu naifan wa ishrin qasidatan. Oke. Jadi cara makainya naif ini dengan atof. Dengan atof lafat uqud. Jadi memang jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Tapi ya khair. Gitu. Jadi kalau di sini nih bacanya di maktabi di kantorku ada 20 buku dan sekian. Nah, sekiannya itu dari 1 sampai 9 maksudnya. Jadi bisa 21, bisa 22, bisa 23, ya gitu. Cuman karena dia ya antara 1 sampai 9 bilangnya ya isron wanif gitu. Gitu ya. Umurmu itu udah 10 tahun. 10 bulan ya? Oh enggak 10 tahun ya, am ya. 10 tahun wanif. Ya berarti bisa 11, 12, 13, 17. Asra wa wanif. Oke. Ada qasidah. Hafidtu naifan wa isrin qasidah. Berarti ya antara 1 sampai 9 terus ditambah 20. Jadi ya bisa 21, 22, 29 gitu ya. Bingung nggak? Tentang naif. Cara makainya. Enggak ya? Naif. Yo. Nahu, Ustaz. Nahu. Halaman terakhir. Tapi ini halaman terakhir 170. Cuman kita ngambil di sini dulu. Di internet dulu. Ini belum dibahas. Cara makainya ya. Naif plus isron atau isron plus naif. Isron cuma mencontoh doang ya.
Bisa yang lain, bisa salasun, bisa tisun, sampai tison ya. Intinya, dia harus alfazul uqad. Alfazul uqad. Harus sama alfazul uqad. Jadi bisa dibilang nih, kalau ditranslatekan, ini bisa 21 sampai 29. Jadi jangan bingung. 21 sampai 29. Karena naif adalah bilangan antara 1 sampai 9. Kinayatun anil adadi. Dia adalah lafadz adat, maknanya adat tapi lafadznya bukan. Nanya bingung tentang naif? Ya? Sama aja. Sama aja. Boleh depan, boleh belakang. Terakhir ya, kam. Kam. Oke, kam ya, berapa? Tapi ingat, kam ini ada 2 pembagiannya. Dan ini masuk kam ya, di sini ada masuk ya, kam. Nomor 5 adalah kam. Tapi kam di sini ada 2 guys. Kam ada 2, di sini juga dijelaskan. Ada kam al-istifhamiyah dan kam al-khobariyah. Kam yang berapa nanya dan kam yang ngasih kabar. Ya. Kam itu ada 2, ada yang untuk nanya, istifhamiyah. Dan yang kedua, kam yang untuk al-khobar, untuk ngasih kabar, al-khobariyah. Oke. Pertama dulu yang paling gampang, kam al-istifhamiyah. Dipakai untuk istifsar, anil majhul. Untuk nanyain sesuatu yang kita nggak tahu. Wa ya'ti tamyizuha mufrad mansub fi aglabil ahwal. Wa tu'rabu hasba mauqi'iha fil jumlah. Contoh, kam yauman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemu di buku baca setelah kam isimnya mansub, udah pasti nanya, berapa hari? Kam yauman qadaitahu, berapa hari ente ngabisin? Oh, hari-hari ente, misalnya gitu. Ente butuh berapa hari? Kam yauman qadaitahu. Ente menyelesaikannya misalnya. Kam di sini tu'rabu fi mahalli nasbi zarfun zaman. Fi mahalli nasbin zarfu zamanin. Kam di sini jadinya zarf zaman. Soalnya ya dia aslinya qadaitahu yauman ya. Qadaituhu salah saya misalnya. Ya udah sudah pasti kam di sini zarf zaman. Yaum i'rabnya tamyiz, mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Tamyiz ya, pasti tamyiz. Enggak ada. Adat itu temannya pasti tamyiz. Oke ya. Adat bilangan itu temannya pasti tamyiz. Ini udah teman sejati nih, pasangan. Jangan yang
hal, maf'ulun bi, jangan ya. Adat itu temannya tamyiz. Oke. Itu yang gampang. Kam yoman qadaitahu, udah pasti ya, ini nanya. Tapi ada yang khobar. Tustakhdamu litadulla alal kasroh. Digunakan untuk menunjukkan hal yang banyak. Yakunu tamyizu kam al khobariyah mufrodan au jam'an majrur bil idofah au bihar fil jar min. Oke. Yatimu i'rabu kam al khobariyah hasba mauqiha fil jumlah. Oke, tergantung i'rabnya. Contoh, kamu minin. Lihat bedanya? Kalau nanya mansub. Kalau khobar majrur. Kamu minin. Waqafa khosyian fis shalah. Ini nggak nanya dia berapa mukmin yang berdiri khusyuk pada sholat. Enggak. Tapi berapa yang ngasih tahu khobar. Berapa banyak seorang mukmin yang berdiri khusyuk sholat. Gitu ya. Bahkan di sini ada ta'jub nih. Gitu. Jadi biasanya kalau ngartiin di bahasa Indonesianya berapa banyak. Nah gitu ya. Ada banyaknya gara-gara memang menunjukkan untuk banyak. Ya, litadulla alal kasroh. Maka waktu diterjemah juga berapa banyak. Gitu. Kam di sini i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada'un. Mubtada. Haitsu ja'a ba'daha fi'lun lazim. Wa tamyiz mu'min majrur bil idofah. Wala. Majrur bil idofah gitu. Ada yang bingung ini mukminin kok bisa idofah? Faris atau ini? Kok Putra sih? Are ya? Kok bisa idofah mukminin? Mana mudofnya? Keke. Kalau ini gampang ya. Kam yauman. Yauman. Oke, sahal yauman tamyiz. Tapi kok kalau kam mukminin? Kok mukminin di sini katanya mudhof ilaih? Kok bisa gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tahu, insya Allah langsung paham. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nih. Mudhofnya kam. Lah kok bisa gitu, Sat? Kan gitu. Kok kam jadi mudhof? Kan gitu ya. Mukmininnya mudhof ilaih. Ingat, kam itu kinayatul adat. Kam ini maknanya bilangan, tapi dia bukan bilangan. Jadi seakan-akan kam ini kita ganti 3. Salah satu mukminin. Paham nggak? Kalau kayak gini, mudhof ilaih. Ya kan? Maka sama. Tinggal diganti kam. Kam mukminin. Gitu. Dan ini yang menjadikan beda. Kalau yang ini khobariyah, kalau yang mansub istifhamiyah. Gitu guys.
Ada yang nanya nih tentang kam? Soal ya? Alhamdulillah. Sekali lagi, kinayatul adat adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna adat, tapi dia bukan adat. Dia bukan 1, dia bukan 10, dia bukan 100, bukan 1000, bukan 1 juta. Dia adalah isim, tapi maknanya adat. Mereka ada 5. Mereka adalah ka'ayin, adalah kaza, adalah naifun, adalah bid'un, adalah kam. Mereka adalah isim, maknanya bilangan, tapi mereka bukan bilangan. Paham ya? Dan di sini, di bab terakhir ini, penulis ngasih tahu 3 aja. Kam, ka'ayin, dan kaza. Alhamdulillah kita belajar. Kam madinatan syahata. Ada tanda tanya ya. Wah, nanya-nanya semua nih. Teman-teman udah tahu. Kam madinatan syahata. Madinatan tamyiz. Kam yang depannya apa, Sat? Ya lihat aja. Syahata. Wah, syahata butuh maf'ulun bih. Maka kam di sini maf'ulun bih. Kita. Gitu ya guys. Tinggal lihat ininya. Jadi kam ini tergantung i'rabnya. Yang di sini pertanyaan, yang kiri, kam ulumin darosta, kam kitabin indaka, kam ba'isin matajuan. Nah ini ngasih tahu berapa banyak ilmu-ilmu yang udah ente pelajari. Berapa banyak kitab-kitab yang ada di ente. Kam ba'isin. Nah, apa nih ba'is? Putus asa ya? Berapa banyak orang yang putus asa, mati kelaparan. Itu ya. Kam saatin kodo itu halahian. Berapa banyak jam-jam yang sudah ana habiskan untuk hal-hal yang gak berguna. Kami anatin a'antah. Berapa banyak pertolongan yang udah ente kasih. Ya. Dan yang terakhir ka'ayin. Ka'ayin juga sama. Berapa banyak? Ka'ayin min goniyin layak na'u. Berapa banyak orang-orang yang kaya tapi dia gak kona'ah. Ka'ayin min kitabin layu sawil midadal lazi kutiba bihi. Berapa banyak kitab-kitab yang tidak sama ukurannya dengan yang ditulis. Gorostu kaza sajaratan. Aku menanam sekian pohon. Istatatu kaza wa kaza asofir. Aku, apa nih? Memburu ya. Sekian burung asofir. Waswar ya. Burung pipit. Salah ya, alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau nanya? Tadi udah di ini ya. Ternyata contoh yang dari sini udah lebih lengkap. Ya kalau teman-teman mau. Saat kasih. Iya. Al-Mursal nih termasuk yang sering saat lihat ini referensinya. Almursal.com atau Mirsal bacanya ya. Al-Mirsal ya. Oke, ada kaidahnya. Yukna anil adadi bi alfadhin hiya. Pertama, kam istifhamiyah. Yang kedua, kam al-khobariyah. Ketiga, ka'ayyan. Keempat, kaza. Dan ini kaidahnya panjang ya. Intinya, ya kayak tadi ya, ini intinya nih. Kalau kaza, temennya tamyiz. Kaza ini untuk bilangan yang belum jelas. Ada bid'un dan bid'atun. Bid'un untuk muzakkar, bid'atun untuk muannas ya. 3-9. Kemudian ada ka'ayyin. Ka'ayyin untuk menunjukkan bilangan tanpa batas atau unlimited. Temannya ada min, setelahnya tamyiz. Kemudian ada naif ditambah isron atau isron ditambah naif. Isron gak mesti isron ya. Yang penting alfazul uqad. Alfazul uqad 20, 30, 40. Yang ada puluh-puluhnya. Tapi 10 gak masuk. 10 gak masuk ya. Dimulai dari isron. Salasun sampai tisun. Tapi naifun itu artinya 1-9. Ya udah berarti 21-29, 31-39 ya gitu ya. 1-9. Kemudian yang terakhir ada kam. Kam ada 2, ada yang untuk nanya, ada yang untuk ngasih info. Yang nanya setelahnya mansub kam yauman. Yang ngasih tahu setelahnya majrur karena dia mudhof ilaih. Kam min mu'minin. Bisa kasih min tambahan, bisa langsung.
kam kitabin atau kam min kitabin. Ada min tambahan ya. Itu boleh. Itu namanya kinayatul adat. Lafat-lafat yang menunjukkan adat, tapi dia bukan alfazul adat. Di sini dia mau nanya, insya Allah ini pelajaran di terakhir ya. Di bab, di kitab Nahwu Wadih. Ini terakhir nih, kalau paling di scroll lagi, sudah rehris ya. Sudah daftar isi ya. Di sini ada yang nanya, Are atau Pak Riz? Hah? Bid'un. Pernah baca fi isinin nggak? Hah? Walau isinin nggak pernah dengar? Al-Quran atau hadis nggak pernah? Nah, bid'un dan bid'atun itu menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. 3 sampai 9. Dia bisa mudhof, bisa adat murakkab, bisa atof. Mudhof ya. Salah satu kutubin. Ini mudhof ilaih. 13 sampai 19. Salah satu asyara kitaban. Ini tarkib ya. Bilangan 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Salasah asyar. Ini tarkib. Ada yang pakai atof. Salasah wa ishrun misalnya. Salasah wa ishrun. Ada wawunya ya, berarti atof. Kitaban. Nah ini atof dia. Karena bid'un dan bid'atun 3 sampai 9 ya udah, yang tadinya salasah diganti bid'un aja. Jadi bid'atu kutubin, bid'atu asyar kitaban, bid'atu wa ishruna kitaban. Gampang, Arek? Gitu ya. Muzakkar muannasnya ngikutin, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini salasa saburot. Salasu saburot. 3 papan tulis, maka nanti kalau pakai bid atun, maka pakainya bid on. Ngikutin ya. Bid o. Sana saburotin. Itu cara makainya. Atau kalau di webnya yang ini. Nih. Beda atau aklam. Bayanginnya salah satu aklam. Bidu asyroh dabbabah. Salasu atau salasa asyrota dabbabatan. Salah satu wasalasun mu'tamiron. Ya. Ka'ayin untuk menunjukkan bilangan yang tak terbatas, berarti banyak. Berapa banyak desa yang sudah Anda hancurkan, yang kita hancurin ya. Berapa banyak kitab yang udah saya baca. Berapa banyak malam yang sudah saya begadang, gitu ya. Berapa malam banyak yang belum tidur ya. Belum tidur atau begadang sama aja. Sahiro ya saru. Berapa banyak? Masker. Gimana? Sama. Kalau ngartiin kan, kebanyakan orang nanyanya yang ngartiin sih. Ya artinya mah sama aja. Yang ini kan artinya berapa banyak. Padahal kalau di sisi Arab ya dia untuk khobar kan, untuk ngasih tahu. Ya sama, di sini juga ngasih tahu. Kak ini sih juga ngasih tahu.
Tufidul ikhbar tuh. Anil kasroh. Sama are. Tufidul ikhbar. Anil kasroh. Ini juga. Tustakhdamu litadul al kasroh. Ya sama ya. Sama ya. Ada lagi. Naif? Udah ya tadi ya. Tahu dari buku ada yang mau nanya? Nih. Ya? Gimana? Oh, mau screenshot? Yang mana? Yang ini, catatan Ustaz? Ini? Boleh? Nih, udah? DSS? Sip? Salah. Ada lagi yang mau nanya, Faris? Insya Allah Are kan banyak yang ini ya, nggak ngikut ya? Ustadz udah upload di YouTube kok, insya Allah nih sore ini udah Ustadz share linknya. Ini juga mau upload yang hari ini. Oke, mungkin itu dulu. Untuk besok mungkin kita coba belajar balaghah lagi atau Faraid ya. Kita ambil pelajaran kelas 3, kita lanjutin. Oke, segini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Syukran, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma